Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong kami untuk menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik 25, namun saya tidak akan membaca semua. Saya akan membaca dari ayat 6 dan 7 saja. Tema hari ini saya akan berikan renungan ini dengan judul Melayani dengan Maksimal. Mulai dari ayat yang ke-6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Dalam dunia pelayanan, pertanyaan yang lebih berpengaruh bukanlah kelebihan apa yang kita miliki, ataupun bukan pertanyaan apa posisimu selama pelayanan dan apa pentingnya dirimu di dalam pelayanan, melainkan seberapa besar kemauan untuk memaksimalkannya demi Tuhan. Dalam ibadah ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menyampaikan nubuat, memuji Tuhan, dan memainkan alat musik. Mereka ini adalah anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka mempersembahkan talenta masing-masing dan melayani dengan maksimal sesuai dengan petunjuk raja. Keluarga Asaf, Yedutun, dan Heman merupakan keluarga pengiring pujian yang ditunjuk oleh Daud dan para panglimanya untuk melayani di Bait Allah. Kita dapat mengenal Asaf, Yedutun, dan Heman melalui mazmur-mazmur yang mereka nyanyikan yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Di dalam perikop ini juga tertulis mengenai pembagian tugas-tugas dalam ibadah di Bait Allah. Di sini kita belajar bahwa memuji Allah dengan nyanyian dan iringan alat musik kecapi, gambus, dan ceracap telah menjadi bagian dalam ibadah di Bait Allah sejak zaman Israel kuno. Setiap orang atau kelompok yang ditunjuk tidak melayani dengan sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang terlatih dan ahli seni, kalau kita lihat di ayat yang ke-7. Selain itu, pelayanan tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang lebih tua saja, tetapi juga kaum muda. Itu ada di ayat 8. Mereka semua bergandengan tangan dalam melayani di rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kita dapat belajar beberapa hal penting. Yang pertama, Tuhan ingin kita melayani dengan segenap talenta yang kita miliki secara maksimal. Tuhan ingin agar dalam melayani kita memberi yang terbaik dari dalam diri kita. Yang kedua, pelayanan bagi Tuhan harus dilakukan dengan serius. Artinya kita bersedia untuk dilatih dan diperlengkapi sehingga talenta kita menjadi semakin terasah dan tajam. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa tugas pelayanan terbuka untuk semua generasi atau semua usia, baik yang tua maupun yang muda. Kita semua dapat bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Kalau kita pikir-pikir kembali ketika keluarga Asaf dan juga keluarga-keluarga yang lain, keluarga Yedutun dan juga Heman, ketika masing-masing mereka memberi diri dari anak cucu mereka melayani Tuhan, tidak mudah untuk mempersatukan isi kepala dari banyak kepala tersebut, apalagi dari 3 keluarga yang berbeda. Gesekan pasti tentu ada, konflik pasti tentu ada. Tetapi adanya kerendahan hati untuk bisa mundur selangkah ke belakang agar bersama-sama bisa maju melangkah ke depan untuk melayani Tuhan. Saudara, memang kalau melangkah sendirian itu lebih cepat, saudara. Tetapi kalau melangkah bersama-sama, kita itu akan lebih jauh mencapai target yang kita inginkan. Karena itu kita perlu melayani Tuhan dengan segenap hati kita dan juga dengan kerendahan hati kita. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Bagaimana dengan pelayanan kita hari ini di tempat kita masing-masing?
Apakah masih ada semangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita, atau kita mulai merasa ini hanya sekedar rutinitas belaka? Apakah ada kesediaan untuk terus kita diperlengkapi bagi pekerjaan Tuhan, atau justru kita sudah merasa cukup hebat sehingga kita enggan untuk belajar dari orang lain, dan kita berusaha agar diri kita yang terus didengarkan oleh orang lain? Adakah kemauan untuk bekerja bersama di dalam melayani Tuhan? Atau adakah kita semua malah cenderung bersikap eksklusif dengan kelompok kita sendiri? Saudara, hal-hal ini adalah hal-hal yang harus kita cermati dengan baik-baik. Kalau kita bisa menyikapi akan hal ini, maka pekerjaan ladang Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat kita itu akan menjadi luar biasa, karena Tuhan memberkatinya melalui kita yang bekerja sama, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki semangat dan sikap yang benar di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami perlu bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan, bekerja bersama-sama dengan maksimal, dan agar kami boleh dapat menurunkan ego kami masing-masing sehingga kami boleh dapat melangkah bersama-sama untuk kemajuan gereja stadion yang Tuhan telah percayakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga kiranya memimpin kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.